Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalain wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abad
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Sebelum pengajian ini dimulai, saya pengurus Masjid Al-Amin 4 orang hari Sabtu yang kemarin itu ke rumah Ustadz Fauzi. Jadi ke rumah Ustadz Fauzi, beliau kirim salam kepada jamaah, tidak bisa mengajar selama 1 bulan. Beliau waktu pengurus ke sana, pengurus itu saya, Bapak Herto, Bapak Heri, kemudian siapa ya? Ridho, ya. Saya, Bapak Herto, Bapak Heri dan Bapak Ridho itu ke rumah Ustadz Fauzi. Beliau baru pulang dari dirawat di rumah sakit Tarakan. Jadi beliau habis dirawat selama seminggu di rumah sakit Tarakan. Sakitnya cukup parah. Saya nggak bisa ngejelasin karena bukan dokter. Itu dijelaskan panjang lebar. Lalu setelah dari rumah sakit Tarakan, beliau harus wajib istirahat selama 1 bulan. Jadi semua taklim beliau di masjid-masjid lain termasuk Al-Amin itu off, tidak taklim dulu selama 1 bulan, begitu kurang lebih. Jadi beliau istirahat selama 1 bulan, kurang lebih 2 pertemuan beliau tidak hadir. Ya mungkin sekitar 2 atau 3 pertemuan, mudah-mudahan beliau bisa normal seperti sedia kala. Beliau sakitnya sudah sembuh, hanya perlu istirahat. Jadi hanya perlu istirahat selama 1 bulan di rumah, lalu pakai pengobatan. Ya itu kurang lebih seperti itu. Dan mari kita sekali lagi membaca surat Al-Fatihah untuk guru kita. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diriyah ini. Sekarang halaman 84. Halaman 84. 11, baris yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang beruntung itu orang yang beriman. Beruntungnya di dunia dan di akhirat. Jadi orang kafir yang tidak beriman kepada Allah pasti celaka, pasti sengsara. Celaka dan sengsaranya dunia dan akhirat. Jadi kita ini luar biasa, diberi anugerah oleh Allah berupa iman tanpa kita minta. Hadirin sekalian, ini adalah nikmat Allah yang besar yang harus kita syukuri, yang harus kita pelihara keimanan kita. Kalau iman tidak kita jaga, bisa lepas. Hadirin sekalian, kalau lepas, naudzubillah, murtad. Kalau murtad, resikonya di alam kubur, di akhirat masuk nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, di dunia pun orang yang tidak beriman itu sengsara, cuman kelihatannya aja bahagia, tetapi orang yang tidak beriman kepada Allah itu pasti sengsara, dan orang yang beriman kepada Allah pasti beruntung.
Sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang beriman hadirin sekalian. Jadi hidayah itu mahal. Paman Nabi Abu Thalib hadirin sekalian, beliau melindungi Rasul, tidak beriman kepada Allah hadirin sekalian, padahal beliau melindungi Rasul hadirin sekalian. Karena iman itu ternyata mahal. Nah, kita ponakan Nabi aja bukan, diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah penyelamat kita di dunia dan di akhirat hadirin sekalian. Nah, mau lebih beruntung lagi, Allah beritahu alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang beriman sudah beruntung. Mau beruntungnya lebih besar, khusyuk di dalam sholat hadirin sekalian. Marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan sholat kita biar khusyuk hadirin sekalian. Sholat khusyuk itu banyak definisinya dari para ulama hadirin sekalian. Boleh kita ambil dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin, sesungguhnya yang demikian itu berat. Sesungguhnya menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong adalah hal yang berat. Illa 'alal khoshiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi bagi orang-orang yang khusyuk itu, dia akan menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada urusan, dia sholat, minta tolong pada Allah, kemudian dia sabar, khusyuk di dalam sholat. Kemudian Allah jelaskan siapa orang-orang yang khusyuk di dalam sholat itu. Ayat berikutnya, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang merasa dirinya bertemu Allah dan merasa akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang pada saat sholat dia merasa dirinya bertemu Allah, lalu pada saat sholat dia merasa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah khusyuk hadirin sekalian. Jadi kalau ada orang sholat pakaiannya asal-asalan, baju, kaos udah nggak pantas masih dipakai hadirin sekalian, nggak usah lihat hatinya, dari fisiknya dia nggak khusyuk. Orang yang menghadap Allah, Tuhan alam semesta, penciptanya, para pemimpin, masa sholat pakaiannya asal-asalan hadirin sekalian? Tentu nggak usah dari hatinya, dari pakaiannya ini pasti nggak khusyuk orang tersebut hadirin sekalian. Kecuali orang itu sangat melarat, nggak punya pakaian selain pakaian itu, nah itu baru, itu pakaian termewahnya itu nggak jadi masalah hadirin sekalian. Kalau kita mau bertemu presiden hadirin sekalian, minimal pakai jas, pakai dasi kalau perlu. Ketemu pejabat pasti pasti rapi hadirin sekalian. Nah, ketemu penciptanya, para pemimpin dunia, ya rapi hadirin sekalian. Kalau nggak rapi, otomatis nggak usah dilihat dari hatinya, dari fisiknya juga dia udah nggak khusyuk hadirin sekalian. Baru setelah itu kalau bertemu Allah dalam keadaan rapi, wudunya tertib, wudunya tenang, kemudian hatinya dia jaga, selalu ingat Allah. Lalu mengingat Allah di dalam sholat itu perjuangan. Pada saat kita merasa itu perjuangan mengingat Allah, kita sudah khusyuk hadirin sekalian. Kita dianggap khusyuk. Kita Allahu Akbar, takbir ingat Allah. Lalu terlintas urusan pasar, lalu kita ingat, oh ini sholat, kembali lagi ingat Allah lagi. Lalu terlintas urusan lain lagi, lalu kita sadar, oh ya ini sedang sholat, kemudian kita khusyuk lagi, ingat bacaan yang kita baca. Maka proses perjuangan untuk mendapatkan khusyuk itu sudah khusyuk hadirin sekalian. Nah itulah khusyuk tingkatan kita hadirin sekalian. Jadi kita ingat Allah,
lalu di dalam sholat kita lalai urusan dunia karena kesibukan kita di dalam sholat ingat urusan dunia, itu tidak apa-apa. Lalu kita kembalikan lagi ke ingat Allah lagi di dalam sholat, lalu lupa lagi, kita kembalikan lagi, maka proses itu dianggap khusyuk hadirin sekalian. Jadi hati kita sadar, ingat kalau kita sedang sholat, pakaian kita rapi, fisik kita rapi, kemudian dalam keadaan suci dari hadas dan najis, maka itu kriteria pertama khusyuk. Yang kedua, wa annahum ilaihi rajiun, dan akan merasa kembali kepada Allah, akan merasa kembali kepada Tuhan mereka. Kalau merasa akan kembali, dihitung amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menganggap sholat ini adalah bekal untuk akhirat. Berarti dia berusaha semaksimal mungkin di dalam sholat. Nah, sholat kita yang penuh kekurangan, kita berusaha untuk ingat Allah waktu sholat, itulah khusyuk tingkatan kita hadirin sekalian. Sekali lagi, khusyuk tingkatan kita. Tingkatan orang yang lebih tinggi lagi hadirin sekalian, beda lagi hadirin sekalian. Kita minimal itu saja hadirin sekalian, sholat pakai pakaiannya yang rapi, wudhunya yang sempurna semaksimal mungkin, seperti kita ingin menghadap pejabat, bukan baju asal-asalan, atau minimal rapih lah, nggak harus pakai jas. Allah nggak minta pakai jas, tapi yang penting rapi hadirin sekalian. Hati ingat Allah, merasa akan kembali kepada Allah, itu tingkatan khusyuk kita hadirin sekalian. Nah, dari situ meningkat, seperti Ali bin Abi Thalib. Suatu hari beliau dalam peperangan dipanah, panahnya menusuk ke punggungnya. Kalau dicabut sakitnya luar biasa. Lalu Ali pesan, saya mau sholat 2 rakaat, tolong waktu sholat cabut panah ini. Jadi waktu sholat dicabut, karena kalau sholat dia nggak berasa apa-apa selain ingat Allah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sholat 2 rakaat, kemudian dicabut oleh sahabat lain panahnya itu. Setelah dicabut, Ali tidak merasa panahnya itu sudah dicabut hadirin sekalian, sehingga ketika salam malah bertanya, kok panah belum dicabut, padahal sudah dicabut hadirin sekalian. Padahal kalau di luar sholat itu sangat sakit hadirin sekalian. Nah, jadi tingkatan-tingkatan khusyuk itu berbeda-beda. Nah, tingkatan kita itu saja hadirin sekalian, berjuang, berusaha untuk khusyuk, maka insya Allah sudah termasuk khusyuk untuk tingkatan orang awam hadirin sekalian. Untuk tingkatan kita ini lalu meningkat dan terus meningkat kekhusyuan. Nah, kalau itu kita lakukan, kita khusyuk di dalam sholat, maka kita orang-orang yang beruntung hadirin sekalian, orang-orang yang beruntung. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah ta'ala. Jadi firman Allah surat Al-Mu'minun sampai ayat yang berbunyi walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sholat mereka. Jadi orang yang beruntung adalah orang-orang yang memelihara sholat mereka. Jadi sholatnya dipelihara, asar dipelihara, zuhur dipelihara, maghrib dipelihara tepat waktu hadirin sekalian. Boleh ditambah sholat-sholat sunnah, boleh ditambah sholat qobliyah ba'diyah, itu namanya memelihara sholat hadirin sekalian. Kita pelihara saja qobliyah ba'diyah. Kalau kita memelihara qobliyah ba'diyah, pasti tepat waktu, pasti berjamaah, pasti di awal waktu hadirin sekalian. Jadi pelihara saja qobliyah ba'diyah, insya Allah kita berjamaah di awal waktu, dan kita sudah melaksanakan sunnah qobliyah dan ba'diyah yang merupakan penambal daripada ibadah sholat fardu kita hadirin sekalian. Jadi orang yang beruntung, orang yang beriman, orang yang khusyuk di dalam sholatnya,
dan orang yang memelihara sholat. Hadirin sekalian, dalam kondisi apapun sholat kita jaga. Hadirin sekalian, kalau belum bisa di awal waktu masih boleh, hukumnya tidak berdosa. Misalkan sholat zuhur jam 2 masih boleh, tidak dosa. Misalkan sholat zuhur 2:30 masih boleh. Tapi kalau sudah asar, maka dia berdosa meninggalkan sholat. Hadirin sekalian, dan sholatnya, dan hal itu dosa besar. Hadirin sekalian, kita lagi jalan-jalan, nggak niat qodho, tidak niat jamak, nggak niat qashar, lalu tiba-tiba udah lewat waktunya kita nggak sholat, itu dosa besar. Hadirin sekalian, nggak boleh dilakukan. Yang harus adalah kalau kita dalam perjalanan ya niat jamak qashar, dan itu jamak qashar itu ada persyaratan. Hadirin sekalian, tidak asal jalan boleh jamak qashar, enggak. Hadirin sekalian, Jakarta macet lalu di kendaraan lama jamak qashar, enggak boleh. Hadirin sekalian, ada persyaratan jamak qashar, dan itu adalah di ilmu fikih. Di antaranya persyaratannya adalah 90 km. Kurang dari 90 km jangan jamak qashar. Hadirin sekalian, jangan jamak qashar. Hadirin sekalian, karena bukan tidak memenuhi persyaratan, artinya sholatnya ya salah yang nggak diterima. Hadirin sekalian, surat Al-Mu'minun ayat 1-9, tapi awal dan akhirnya saja. Oh ya, surat Al-Mu'minun ini lanjutannya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausi hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga firdaus dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholat, lalu dia memelihara sholat, dan ada persyaratan lain, lalu dia akan mendapatkan surga firdaus. Hadirin sekalian, surga firdaus itu surga yang paling tinggi, tempatnya para nabi-nabi Allah, tempatnya para nabi-nabi Allah, para aulia, para siddiqin, dan para syuhada. Hadirin sekalian, wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang langgeng di dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang kekal di dalam sholatnya. Ayat sebelumnya adalah innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam berkeluh kesah dan kikir. Kalau ditimpa keburukan dia berkeluh kesah, kalau ditimpa rizki yang banyak atau kebaikan dia kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang yang sholat itu orang yang tidak kikir, orang yang tidak pelit, dan orang yang tidak suka berkeluh kesah, selalu mengeluh kayaknya permasalahan hanya dia yang punya, lalu kemana-mana dia berkeluh kesah, maka itu bukan ciri orang yang sholat. Orang yang sholat itu hatinya tenang karena merasa dirinya bersama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin bersama Allah menyebabkan hatinya tenang. Hadirin sekalian, nah itulah ciri daripada orang-orang yang sholat. Hadirin sekalian, fastasnahum, Allah mengecualikan mereka min nau'il insanil makhluki, dari macamnya manusia yang diciptakan, alal halai, yang selalu mengeluh, wal jazai, dan berkeluh kesah, ala masih syarrilahu, atas keburukan yang ditimpa kepadanya. Jadi dikecualikan orang yang tidak mengeluh ketika adanya kesulitan, itulah ciri orang yang sholatnya baik. Hadirin sekalian, wal man'i, dan kikir, inda masil khairilahu, ketika diberikan keburukan. Nah, orang yang tidak sholat jika diberi
kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat Allah dia kikir, dia pelit. Tapi kalau orang yang sholat, ketika diberi anugerah Allah yang banyak, dia bersedekah. Hadirin sekalian, dia ingat yang lain. Nah, itu adalah ciri daripada orang yang sholatnya benar. Hadirin sekalian, ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal musallin, sesungguhnya orang-orang yang sholat adalah alal hakikati, hakikatnya, laisu, orang yang tidak, man yahlau, berkeluh kesah, wal yazja'u, gelisah, wa yamna'u, dan kikir. Jadi ciri orang yang sholat tidak gelisah, tidak selalu berkeluh kesah, dan tidak kikir atau pelit. Hadirin sekalian, nah itu ciri orang yang sholatnya benar, bisa terlihat dari kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, halaman berikutnya, halaman 85. Qultu, saya berkata, li'anna hadhil awsafi minal munkari, sesungguhnya sifat-sifat ini termasuk kemungkaran. Jadi menurut Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, pengarang kitab ini, kikir, tidak suka memberi, lalu berkeluh kesah kepada orang lain, lalu selalu gelisah terhadap permasalahan yang ada. Kata Al-Habib, minal munkari, termasuk kemungkaran. Hadirin sekalian, padahal sholat mencegah kemungkaran. Artinya orang yang sholatnya benar terhindar dari sifat kikir, terhindar dari sifat pelit, terhindar dari senang berkeluh kesah. Dia merasa selalu senang di dalam hidupnya karena merasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis sholah, dirikanlah sholat, inna sholata, sesungguhnya sholat itu, tanha, mencegah, anil fahsya'i, dari perbuatan keji, wal munkari, dan kemungkaran. Jadi sholat yang dilakukan dengan baik, yang dilakukan dengan benar, mencegah seseorang dari melakukan dosa-dosa. Hadirin sekalian, jadi dosa-dosa itu tercegah kalau sholatnya benar. Hadirin sekalian, berarti urusan kita kaum muslimin sekarang adalah berusaha memperbaiki sholatnya. Hadirin sekalian, sehingga sholatnya itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah kasih tahu caranya, wala dzikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah itu akbar, yang paling besar. Sungguh mengingat Allah di dalam sholat itu adalah urusan yang besar. Jadi mengingat Allah di dalam sholat itu akbar, urusan yang besar. Hadirin sekalian, kita kan mengenal kalau urusan besar tuh ada proyek yang mendapatkan uang banyak, tuh urusan besar. Ada keuntungan yang berlimpah, tuh urusan besar. Kata Allah, hadirin sekalian, wala dzikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah di dalam sholat itu urusan yang besar. Hadirin sekalian, jadi kalau di dalam sholat konsentrasi penuh, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, kemudian kita berhasil itu, hadirin sekalian, maka sholat kita insya Allah sholat yang benar. Hadirin sekalian, kalau sholat itu berhasil kita lakukan, yaitu selalu mengingat Allahnya maksimal, hadirin sekalian, maka sholat yang seperti itulah yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin sekalian, jadi Allah menuntun kita, ngasih tahu caranya. Hadirin sekalian, perbaiki sholat, nanti akhlak akan bagus. Kemudian sholat itu sesuai dengan ilmu fikih. Kalau sudah, tingkatkan dengan kekhusyuan. Kekhusyuan itu mengingat Allah di dalam sholat. Mengingat Allah di dalam sholat itu butuh perjuangan. Kita baru 1% ketika sholat mengingat Allah, ya udah pertahankan.
tingkatkan jadi 2%, tingkatkan jadi 3%, lama-kelamaan 50% mengingat Allah itu sudah sangat bagus. Hadirin sekalian, kita lagi sholat ingat dunia, lalu sadar kembali ingat Allah lagi, sadar kembali ingat Allah lagi, lalu ingat urusan lain, sadar kembali ingat Allah lagi. Kata Allah, ini urusan yang besar, yaitu bisa mengingat Allah di dalam sholat butuh perjuangan, dan ini adalah urusan yang besar. Hadirin sekalian, maka kita berusaha di dalam sholat ini, kita berusaha untuk mengingat Allah. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.